Ibu-ibu sekalian, para jamaah Masjid As-Sajadah. As-Sajadah betul ya? Masya Allah, ini saya lihat yang hadir, Masya Allah, kalau boleh ditebak rate usianya kira-kira 17 tahun ke atas. Ya, kan bener ya Bu ya? 17 tahun ke atas ya. Mudah-mudahan insya Allah bukan cuman penampilannya yang masih kayak anak muda, insya Allah semangatnya ngalahin semangatnya anak muda. Karena ini yang disebut nih, makanya yang kita bahas pagi hari ini terkait dengan bagaimana ibu dan istri yang dirindukan syurga. Tadi guru kita Al-Ustaz Gufron sudah menyampaikan mungkin mau'izah hasanah. Tadi lebih awal ada ketua DKM, ada para asatid yang lainnya, para guru-guru, para alim ulama, kiai yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu juga dari yang guru ngaji, kemudian tokoh masyarakat. Saya nggak sebutin satu persatu, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini perempuan ini kan yang posisinya jadi ibu dan istri. Makanya makhluk yang paling luar biasa itu perempuan, Pak. Perempuan di mana aja ada. Kalau nggak ada perempuan, laki-laki susah. Betul Bu? Nggak ada dunia nih kalau nggak ada perempuan. Maka harus ada kolaborasi, kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Dan luar biasanya para perempuan, para ibu-ibu ini sekarang menjadi salah satu bagian yang meluaskan syiar Islam. Makanya kalau kita lihat pengajian bapak-bapak sama pengajian ibu-ibu, mana yang jumlahnya paling banyak? Ibu-ibu. Yang ngadain acara tiap bulan siapa? Ibu-ibu. Kalau yang ngaji duduk paling depan? Ibu-ibu. Yang pulang ke rumah bawa bekal, bawa berkat paling banyak? Ibu-ibu. Yang kalau pulang nyampein ke suami amaliyah doa yang habis dikasih guru siapa? Ibu-ibu. Bang, ada tirakat nih dari ustaz tadi. Ada tirakat dari ustazah, ada zikir harian, ada amalan. Siapa yang tahu? Ibu-ibu. Yang suka ngomel tiap hari? Ibu-ibu juga. Jadi saya harap mudah-mudahan ibu-ibu yang demen ngaji bahasa kitanya, yang suka datang taklim, mudah-mudahan bukan cuman sekedar jiping, ngaji kuping, tapi bagaimana ngajinya diresapi, ngajinya diamalkan, ngajinya dijadikan muhasabah. Kalau kata anak Gen Z bilang reminder diri. Jadi pengingat, oh iya ya, nanti pulang harus saya amalin, pulang apa yang saya perbaiki. Karena berapa banyak orang yang datang ke pengajian itu cuma ngarep berkah. Betul. Makanya kantong atau tas yang paling luar biasa itu tasnya ibu-ibu. Pisang satu sisir masuk, lemper, apa lagi, jeruk, risol masuk. Ya Allah, Ibu, Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu, apa hukumnya ngantongin kue lagi ngaji? Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak, kalau dikasih izin sama yang punya acara. Tapi kalau nggak diizinin dosa atau enggak? Tapi masa nggak diizinin menibakhil mereka hese ya Bu ya? Masya Allah. Jadi kalau diizinin mangga silakan, itu hak buat para tamu. Termasuk kalau ngaji bikin tasyakuran, ada acara, ada kue, kita kantongin. Selama yang punya hajat bilang ibu, mangga silahkan, sok ambil, ayo dibungkus. Tapi kadang-kadang cuma disindir dibungkus, pisang satu piring kita bawa semua. Harus ada adab-adabnya juga. Diundang ke perkawinan. Sekarang saya dengar ada berita-berita. Ini kan lagi rame nih berita di Indonesia ya Bu ya. Kemarin rame orang punya rekening yang tidak aktif dibekukan, diblokir. Ya. Padahal isinya banyak, tapi kalau nggak ada transaksi diblokir, sudah diselesaikan kasusnya. Rame lagi berita katanya, belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ada dapat amplop dari pernikahan kena pajak. Ibu ngawinan anak, ada amplopnya nggak? Ada, dapat berapa? Misalkan contoh dapat 10 juta, ada pajaknya nanti. Katanya, Ibu ya.
Allah ya Roh, ini lagi rame Indonesia sekarang ya. Ya kita doain negeri kita yang tercinta, mudah-mudahan insya Allah selalu dalam redha Allah, lindungan Allah. Ya kita dikasih pemimpin-pemimpin yang adil insya Allah. Ibu sekalian, diundang kita ke acara pernikahan, kawinan, tasyakuran, hajatan, dikasih makanan, ada rendang, ada gulai, ada kentang dan lain sebagainya. Halal atau tidak? Halal selama yang punya acara ngizinin. Ini ada orang datang ke undangan, dia bawa Tupperware sama plastik perapatan. Kata anaknya, mah ngapain bawa plastik perapatan? Ntar kita bungkus saja yang ada di sana, apa rendang, apa sayur, apa-apa. Itu kira-kira boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, cuman tidak beradab. Betul apa betul? Udah nyampe sana ngebungkus, ngegibahin yang punya acara lagi makan sama suami sama anak. Shh, bentar. Kenapa? Tuh lihat alisnya pengantin mencong sebelah. Kata temennya bilang, aduh udah gak usah kita ngurusin yang namanya makeup pengantin. Ini dari tadi makan rendang gak gigit daging, isinya lengkoas semua. Gibah atau bukan? Gibah, udah gibah ngebungkus makanan lagi. Maka sekali lagi ibu-ibu, kita datang ngaji, datang haul, datang tasyakuran, datang muludan, datang Isra Mi'raj atau kajian ta'lim apapun, niat utamanya bukan nyari berkat. Karena berkat itu bonus. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kebangetan. Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Karena pertama melangkahkan diri ke masjid, ke majelis ilmu, niatnya apa? Lillah, karena Allah. Makanya penting mau ngaji itu ditajdid, diperbaharui niatnya. Jadi niat itu harus diluruskan, bukan cuma di awal, tapi 3 keadaan. Di awal, di pertengahan, dan di akhir. Orang sholat niat Allah sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala. Niatnya karena Allah, ya Allah, mudahin saya untuk khusyuk ya Allah. Udah bagus niatnya sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Di pertengahan sholat mulai ngambang pikirannya, mikirin yang lain, cicilan kayaknya 500.000 lagi, dikurang 100.000 katanya. Ini kunci motor yang kagak pernah ketemu, di bawah ini. Itu kan mulai terganggu khusyuk sholat kita. Maka di pertengahan ditajdid lagi, diperbaharui lagi, ya Allah, mudahin saya khusyuk lillahi ta'ala ya Allah. Hadapkan diri kita lagi kepada Allah. Di akhir mau salam, ditajdid lagi. Kalau orang sholat saja dari awal sampai akhir niatnya harus terus diperbaiki, apalagi orang yang mau ngaji. Dari awal ngaji, melangkahkan kaki, izin sama suami, bang berangkat ya, mau kemana? Masjid As-Sajadah. Ngapain? Ngaji. Jam berapa pulang? Zuhur jam 12 bang. Ternyata nyampe rumah jam 3 sore. Ditanya sama suaminya, mah kok lama bener ngajinya sampai jam 3? Iya, ustazahnya ceramahnya lama bener katanya. Lalu ustazahnya ceramahnya, ustadznya cuma sejam 2 jam. Sisanya ngapain? Kongko, ngobrol, gosip, ghibah. Makanya banyak majelis ilmu yang juga di dalamnya MGF, majelis gibah forever. Isinya ngomongin orang, ngajinya cuma sejam, gibahnya sampai sore. Maka apa? Dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan wal ghibatu tuzilul amalas sholih. Salah satu yang membuat amal solih kita habis, pupus, hilang, musnah, itu ghibah. Ngomongin orang, padahal ngomongin orangnya cuma 5 menit, tapi ngaji yang 1 jam habis gara-gara ghibah. Apalagi kalau ngomonginnya sampai sore. Sekarang tempat ghibah bukan cuma di majelis-majelis, bukan cuma depan rumah di tukang sayuran, tapi bahkan handphone sendiri, media sosial. Saya mau tanya, ibu-ibu punya WA? Punya WA? Ada grup WA? Suka dipakai apa grupnya? Ghibah? Sharing kajian, sharing kebaikan. Karena ada orang yang punya grup pengajian, isinya saya ambil contoh 100 orang. Begitu isinya 100 orang dalam grup, kata ketuanya, kita bikin grup yang lain lagi ya, isinya 40 orang aja.
grup itu, katanya. Dibikin lagi. Dari yang 40 dibikin lagi 10 orang. Yuk kita privasi lagi. Kenapa? Ada si itu, jangan kita ngomong di situ. Nih hati-hati, ini banyak orang yang bikin dosa gibah pun lewat media sosial ataupun WhatsApp-nya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah yang sudah hadir melangkahkan kaki di majelis ilmu, mudah-mudahan setiap langkahnya jadi kebaikan, derajat yang tinggi di sisi Allah. Apa kata Al-Quran? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Orang yang terus nyari ilmu. Nih orang ada beberapa tingkatan, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Saya belum masuk ke tema kita, ya. Ada orang, beberapa tingkatan orang yang lagi nyari ilmu. Satu, ada orang yang dia nggak tahu, punten bahasa kitanya orang bodoh, nggak paham. Ada orang yang nggak tahu, dia nggak sadar kalau dia nggak tahu dan dia nggak mau nyari tahu. Paham nggak ibu-ibu? Paham? Dia orang nggak tahu dan dia nggak sadar kalau dia nggak tahu, kemudian dia nggak mau nyari tahu. Bahasa kitanya udah nggak paham, bodoh, nggak mau belajar, kagak sadar kalau dia kagak paham. Tuh, ini tingkatan yang paling rendah. Ada naik tingkatan yang kedua. Ada orang yang nggak tahu, tapi dia sadar bahwa dia nggak tahu dan dia mau mencari tahu. Bahasa kitanya dia orang nggak paham, dia orang bodoh, tapi dia sadar, ya Allah saya bodoh, saya nggak punya ilmu, saya nggak paham ya Allah, maka saya ngaji, saya belajar karena saya paham, saya nggak bisa, dan dia belajar mencari tahu. Ini tingkatan yang kedua. Jadi yang pertama tadi udah nggak tahu, nggak sadar kalau dia nggak tahu, kagak mau nyari tahu. Tingkatan yang kedua, dia nggak tahu, tapi dia sadar dia nggak tahu, dia mau nyari tahu. Ya, ada tingkatan yang ketiga. Dia tahu, dia nggak sadar kalau dia tahu, dan dia nggak mau memberitahu. Ada orang alim, pinter, faham ilmu, faham agama, tapi dia nggak sadar kalau dia orang alim. Akhirnya dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini tingkatan yang ketiga. Ada tingkatan yang keempat. Apa itu yang keempat? Dia tahu dan dia sadar kalau dia tahu, maka dia memberi tahu. Ini tingkatan yang paling tinggi. Makanya kita yang masih belajar, kita punya kesadaran. Insya Allah orang yang punya ilmu, walaupun sedikit, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Diangkat derajat orang yang nyari ilmu. Bahkan ilmunya bukan cuma buat dia diamalin, Bu. Minimal ada orang ngaji, ustazah, ustadz saya ngaji bukan karena pengen jadi guru, saya ngaji bukan karena pengen jadi ustadz, ustazah lagi, tapi saya ngaji biar saya tahu. Saya ngaji pengen ngasih tahu sama anak cucu. Nah itu juga salah satu bentuk kebaikan derajat yang akan Allah berikan kepada kita semua. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu di sini orang pilihan semuanya. Ini yang dirindukan oleh surga. Betul ya Pak ya? Ini kalau melihat wajah ibu-ibu ahli surga semuanya. Kenapa saya bisa bilang demikian? Tadi saya baca ayat Quran dikit. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allam innaka antal alimul. Ini kelihatan yang hadir hafal Quran semuanya. Saya mau baca ayat yang lain, boleh diteruskan? Mau yang panjang, yang pendek? Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Lanjutin Bu. Shadaqallah. Ibu, Bu, ya ini mah kelihatannya lagi banyak pikiran nih kayaknya ya yang hadir, Masya Allah. Saya yakin kita hafal Quran semua dan mudah-mudahan anak cucu kita jadi penghafal Quran semua. Kalau ngomongin tentang surga, tema besar kita, istri dan ibu yang dirindukan surga. Ibu-ibu rindu apa enggak sama surga? Pengen buru-buru enggak masuk surga?
Saya rindu sama suami. Tandanya apa? Pengen ketemu sama suami. Saya rindu sama anak saya. Tandanya pengen ketemu. Ya Allah, saya rindu pengen ke Baitullah. Tandanya pengen ibadah umroh atau haji. Maka saya tanya sama ibu-ibu, ibu rindu sama surga? Ini jawabnya takut-takut kayaknya. Rindu sama surga? Pengen bersegera masuk surga? Insya Allah. Jangan jawab takut-takut. Masalah ajal mah urusan Allah. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak penting kita lama atau duluan. Yang penting tujuannya surga, dapat ridhonya Allah. Ini kalau udah ngomongin kematian angker, nunduk semua kita, ya. Jadi kalau ngomongin kematian ini la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, nggak mesti yang muda belakangan, ibu-ibu yang duluan, kan nggak mesti begitu ya Bu ya. Bisa kebalikannya atau kebalikannya lagi, gitu. Itu masalah ajal. Jadi kalau kita ngomongin surga Allah, ini surga adalah salah satu tujuan seorang mukmin. Maka begini, sebelum kita bahas surga, kita bahas dulu ada 4 tingkatan orang yang ibadah. Orang yang ibadah, beramal soleh, dia kebagi ke 4 golongan. 1, tingkatan paling rendah, ada orang ibadah, beramal soleh, niatnya bukan nyari ridha Allah, bukan nyari surga, bukan nyari pahala, tapi apa? Pengen pujian manusia. Ini tingkatan paling rendah. Saya nutup aurat, kenapa? Biar dipuji cantik sama suami. Saya ngaji, kenapa? Biar dipuji sama mertua. Saya sholat, kenapa? Saya sedekah, kenapa? Biar dipuji sama orang lain. Jadi ada orang ibadah tingkatan paling rendahnya, ibadahnya masih karena manusia. Ghayatun nas, tujuannya pujian manusia. Kalau dipuji, dia tambahin amalnya. Kalau nggak dipuji, dia kurangin. Ibu sedekah depan kawan-kawan ibu, begitu ditentengin sedekah, kotak amal diiderin. Kita ngeluarin duit 100.000 dalam hati. Ya, ini saya dipuji, ini 100.000 yang saya keluarin. Ternyata begitu ngeluarin 100.000, masukin ke kantong amal, nggak ada yang puji. Balik pulang aja disamperin panitia. Teh, Bu Haji, kenapa? Tolong, tadi saya masukin duit 100.000 ke kotak amal. Saya minta kembalian 99.500. Loh, kenapa? Ya nggak apa-apa, saya kelupaan tadi salah naruh duit. Pikir dia ada yang muji, tapi karena nggak ada yang muji, minta dikembalikan apa yang sudah dia berikan. Ada nggak yang begitu? Nggak ada, ada aja Bu. Betul ya? Goyatun nas, tujuannya pujian manusia. Nggak ada yang muji. Hari itu dia 100 ngasih, nggak ada yang muji. Besokan lagi ngaji, dia cari nominal yang paling sedikit. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kita kalau sedekah yang diambil dari tas sama dompet, yang merah apa yang paling kecil nominalnya? Yang mana? Yang paling kecil. Ya Allah ya Rahman. Ini banyak dari kita, yuk sama-sama ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tajdid lagi niat kita. Ada orang yang ibadah niatnya tadi pujiannya manusia. Dia sholat, tadinya sholatnya kayak capung kupu-kupu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi begitu ada yang melihat kita sholat di rumah mertua, lagi lewat mertuanya, takbirnya aja beda. Allahu Akbar. Kata mertuanya, aduh, Masya Allah, nggak salah saya milih mantu solihah, ya, sholatnya bagus. Yang tadinya fatihahnya biasa aja, bahkan acakadul kadang-kadang fatihah kita. Jadi hati-hati ibu-ibu, kalau kita belajar fiqih, itu salah satu rukun sholat adalah fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Jadi sholatnya nggak sah orang yang nggak baca fatihah. Maka fatihah ini jadi penentu. Penting kita belajar tajwid, belajar makhorijul huruf, yang diperbaiki fatihah dulu. Bukan sekedar hafal tapi benar. Bukan sekedar benar tapi
isi sholat yang kita jalankan. Bu, ibu suka nggak lagi sholat tiba-tiba nangis? Suka? Itu sering ya Pak ya? Masya Allah. Itu kalau kita umroh ke Mekah Madinah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita dengerin tuh para masyaikh, para syekh-syekh yang lagi mimpin sholat, mereka nangis. Kadang lagi baca Fatihah, kadang lagi baca surah Quran yang lainnya, nangis. Kenapa mereka nangis? Sebab mereka faham apa yang dibaca, faham makna yang dibaca. Ibu-ibu lagi sholat kita nangis karena apa? Faham? Karena banyak masalah. Ya Allah ustazah, saya habis berantem sama laki saya, habis itu sholat. Allah, kenapa habis berantem sama suami? Ya, nangis kita masih karena makhluk. Tapi ada orang yang sholatnya nangis, bukan lagi nangisin makhluk, bukan lagi nangisin cicilan, bukan lagi nangisin nasib kehidupannya, bukan, tapi nangisin Tuhannya, Allah. Fatihahnya lagi dia renungin. Tuh baca Fatihah kita, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kita baca Fatihah dari satu ayat aja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kira-kira yang ibu fikirkan tentang kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Itu kan maknanya, makna tekstualnya kan segala puji bagi Allah. Kira-kira apa yang kita renungin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, saya masih bisa berdiri, sholat, sehat. Betapa luar biasanya Engkau ya Allah, pujian untukmu ya Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu baru satu ayat yang direnungin. Makanya kita belajar Quran nggak masalah kita belum banyak ngafal Quran, yang penting maknanya juga direnungin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya nih hamba yang lemah, nggak ada tempat saya kembali kecuali Engkau ya Allah. Direnungin, itu baru Fatihah, belum ayat yang lain. Makanya mudah-mudahan sepulang dari sini kita sholat sering nangis, tapi yang ditangisin bukan masalah. Apa yang ditangisin? Rasa butuh kita kepada Allah. Sholat kita yang masih harus kita perbaiki itu insya Allah ya. Jadi ada orang satu tingkatan paling rendah, dia sholat, dia ibadah, dia amal soleh, tujuannya masih pujian dari manusia. Ada tingkatan yang kedua, orang ibadah tujuannya bukan lagi manusia, tapi kenikmatan dunia. Saya sedekah 1 juta, Bismillah ya Allah, saya sedekah 1 juta, saya berharap 1 juta ini dikembaliin sama Allah 1 miliar. Ada orang yang sedekah niatnya balasan dunia? Ada. Saya niat sholat duha, kenapa? Karena kalau saya sholat duha itu bakal narik rizki, masih balasan dunia. Tingkatan kedua. Ada tingkatan yang ketiga, saya ibadah beramal soleh, saya nggak ngarep pujian manusia, saya nggak ngarep kenikmatan dunia, tapi yang saya harap adalah pahala dan syurga Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya pengen syurgamu ya Allah, pahala yang banyak ya Allah, kenikmatan nanti dalam syurga. Ini tingkatan yang ketiga, yang dipikirin masih syurga dan pahala. Tapi ada tingkatan yang paling tinggi, dan ini enggak semua kita sudah berada di tingkatan tersebut. Ada orang mendirikan sholat, dia puasa, dia zakat, dia beramal salih, berbuat baik, bukan lagi ngarep pujian manusia, balasan dunia, bukan lagi ngarep syurga, tapi yang dia harapin cuma satu, ridho kaya Rabb, dapat ridhonya Allah. Makanya ya Allah, saya jadi istri yang dirindukan syurga. Syaratnya yang pertama, niatin nyari ridho Allah. Kalau ridho Allah udah didapat, syurga rindu sama dia. Syurga rindu sama para ibu dan istri yang demikian. Ya Allah, saya taat sama suami berat ya Allah, saya patuh jadi
jadi istri yang soleha. Apa yang dibilang sama pasangan selama itu kebaikan berat ya Allah, banyak gangguannya, tapi tujuan utama saya nyari ridho-Mu. Bukan cuman Allah yang cinta sama kita, tapi surga rindu sama perempuan-perempuan yang begini. Betul ya Pak ya? Jadi taat sama suami ini sulit Bu. Sulit apa enggak? Sulit atau enggak Bu? Sulit. Ibu lagi capek disuruh ngelayanin suami, sulit enggak? Sulit. Makanya kenapa sampai ada hadis yang mengatakan dari Nabi SAW, hatta itu pun, mohon maaf, seorang perempuan bahkan di atas punuk unta saja, kalau suaminya punya keinginan, dia harus melayaninya, karena saking beratnya sabarnya mentaati suami. Ya Allah ya Rahman. Lagi capek, baru kelar beres-beres ngasuh anak, suami pulang minta dimasakin, mah masakin dong, masakan mama tiada tara. Papa makan di restoran manapun tidak ada yang mengalahkan sambal lado yang mama buat. Waduh, itu harusnya kita bangga. Secapek apapun kita bilang, ya Allah ini bentuk bakti saya sama suami. Makanya jadi perempuan dan istri atau ibu yang dirindukan surga, satu, niatin semuanya nyari ridha Allah. Kalau semuanya diniatin nyari ridha Allah, yang lain ngikut. Surga ngikut, pahala ngikut, ridha suami ngikut, keberkahan dunia ngikut. Kenapa? Ada istri yang soleha. Yang kedua, istri dan ibu yang dirindukan surga adalah mereka yang dekat dengan Al-Quran. Mereka yang selalu mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, bukan cuma dirinya, tapi ngajak keluarganya, pasangannya, anak-anaknya untuk ikut ngaji, dengerin, deketin sama Al-Quran. Karena mohon maaf sekali ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, banyak orang, baik itu seorang ibu, seorang ayah, yang mereka egois, ngaji cuman buat diri sendiri. Ibu bapaknya ngaji tiap hari, emaknya Senin sampai Minggu ngajinya ada. Yang Senin di majelis ini, Selasa di masjid itu, sampai Minggu outfitnya beda-beda. Senin kuning, Selasa merah, Rabu hijau, sampai Minggu ada. Betul ya? Bapaknya 5 waktu nggak berhenti datang ke masjid, subuh, asar, maghrib, isya, bahkan tahajud pun bapaknya di masjid. Tapi mohon maaf sekalian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang tua yang cuek. Mereka cuman mikirin ibadah dirinya sendiri, mereka lupa ngebimbing keluarga, wabil khusus anak-anaknya. Ada istri, mohon maaf, 5 waktunya nggak ketinggalan, qobliyah ba'diyahnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi nggak pernah memberikan pelayanan kepada suaminya. Itu kemarin saya ngeliat salah satu video di TikTok, ini film ya, film Malaysia. Saya ngeliat potongannya di TikTok, saya lupa judulnya apa, jangan dicari sama ibu-ibu ya, karena ibu-ibu kalau udah penasaran pasti dicari ini ya. Saya nggak tahu judulnya apa, tapi pada intinya film itu ngasih satu pelajaran. Pembelajarannya apa? Ada satu kisah seorang ibu perempuan, ini film Malaysia yang saya nonton potongannya aja saya nangis. Seorang ibu yang punya anak perempuan, punya anak laki-laki, punya suami, dia rajin ngaji tiap hari, dia rajin baca Quran, tapi punten mohon maaf, dia tidak pernah memberikan nafkah biologis kepada pasangannya, suaminya. Sampai apa yang terjadi? Yang jadi korban dari suaminya adalah anak-anak perempuannya sendiri. Ya Allah ya Rabb. Dan saya rasa itu bukan cuma film, tapi banyak kisah nyata bahkan di Indonesia sekalipun. Betul ya ibu-ibu ya? Ya Allah. Nah, ini jadi reminder Bu buat kita. Jadi istri yang dirindukan surga, kata Nabi, perempuan yang bakal masuk surga cirinya 4. 1, idza shallatil mar'a khamsaha, kalau dia sholat 5 waktu, dia nggak perlu sunnah, nggak perlu tahajud, qobliyah ba'diyah, cukup 5 waktunya bener dikerjain. Yang kedua, wasomat syahraha, dia puasa bulan Ramadan, biarpun sunnah yang lain enggak, Senin Kamis, Daud, Ayamul Bid dia nggak kerjain, tapi cukup Ramadan dia benar-benar puasanya. Yang ketiga, wahafidhat farjaha, menjaga kehormatannya, kesuciannya, auratnya, dirinya
hanya kepada suaminya saja. Dan yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Ya Allah, berat taat sama suami ini ibu-ibu ya, berat. Dan berat juga Pak bimbing istri ya Pak ya, betul, sama-sama berat. Jadi istri soleha berat, jadi suami soleh juga berat. Ini masing-masing kita ujian Allah kasih. 4 tadi, sholat, puasa, menjaga kehormatan. Yang keempat, taat sama suami. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan aturan Allah, kita wajib taat. Jadi inilah kenapa ada satu bab kalau kita belajar tentang kitab atau buku pernikahan, itu ada haqquz zauj al-wajibah ala zaujah. Ada hak suami yang jadi kewajiban istri. Sebaliknya juga ada hak istri yang jadi kewajiban suami. Apa hak istri yang jadi kewajiban suami? Yang pertama, dapat mahar. Baru nikah mau dijadikan istri harus dikasih mahar. Berapa? Sesuai dengan kemauan si perempuan. Sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya kata Nabi. Tapi sebaik-baik laki-laki adalah yang menghormati perempuannya. Kita ditanya sama calon suami, Neng mau dibawain berapa? Udah Bang, yang penting semampunya Abang. Saya yang penting dibimbing jadi istri yang soleha. Dan laki yang begini peka. Oh, ini perempuan emang susah nyarinya nih. Kalau belum meninggal jangan dikubur dulu nih. Susah, 1001 perempuan model begini ya Bu ya. Gak nuntut banyak, gak memberatkan. Yang penting terjadi pernikahan yang Allah ridhoi. Maka laki-laki yang seperti ini, kalau dia dapetin perempuan model kayak gini, usahakan yang terbaik. Biarpun dia gak nuntut macam-macam, tapi saya ingin memuliakan dia dengan mahar. Dikasihnya 500 juta, Masya Allah. Dikasihnya 100 juta, ya sesuai kemampuan ya kan ya Bu ya. Tapi jangan sampai ngutang-ngutang juga. Punten mohon maaf, banyak orang pernikahan ini jadi tamparan buat kita semua, bil khusus orang-orang tua yang punya anak, cucu, mau nikah, mau dilamar anak-anaknya. Kalau orang-orang solih, para ulama zaman dulu, kalau ada yang melamar anaknya, yang ditanya pertama itu bukan pekerjaannya, tapi bisa ngaji nggak, sholat gimana, coba ayo jamaah dulu Bapak. Tuh kalau bapaknya yang nanya, ayo baca Quran dulu, coba terusin. Gimana mau jadi imam nanti dalam keluarga? Kalau sholat aja, ngaji aja nggak bisa, itu yang dipertimbangkan pertama kali. Tapi orang tua zaman sekarang, mudah-mudahan insya Allah bukan orang sini ya Bu ya, kebanyakan kalau ada yang ngelamar anaknya, yang ditanya pertama kali kerjanya di mana, gaji berapa per bulan, udah punya rumah apa belum, mobil, ya masih naik Supra model lama. Ya boleh aja nanya begitu, namanya kita udah membesarkan anak, pengen ngasih yang terbaik. Tapi itu bukan jadi titik poin utama. Karena yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah fazfar bizatiddin taribat siadah. Lihat agamanya. Bukan cuma faham agama, karena banyak yang faham agama tapi gak bisa jadi suami atau istri yang baik. Tapi lihat bagaimana pengamalan agamanya. Bukan sekedar paham, tapi ngamalin. Oh, dia mah nggak begitu paham agama, tapi sholatnya Masya Allah nggak ketinggalan. Tanggung jawabnya, nyari nafkahnya luar biasa. Ini yang harus jadi pertimbangan. Makanya hak istri pada suami yang harus dipenuhi oleh suami, satu, dapat mahar. Karena mahar ini jadi haknya para perempuan. Yang kedua, dapat nafkah rutin. Jadi kalau kita buka kitab Fathul Qarib, bahas terkait fikih, nafkah itu ada untuk 3 bagian. Satu, untuk yang hubungan sedarah karena nasab ya. Contoh, menafkahi anak itu ada syaratnya juga. Ini saya bahas sedikit nggak apa-apa ibu-ibu ya. Kenapa orang tua wajib menafkahi anak? Ya karena ada beberapa syarat. Satu, anak itu belum balik. Yang kedua, dia nggak mampu nyari pekerjaan, maka dalam tanggungan nafkah orang tuanya. Yang kedua, karena hubungan darah, nafkah anak pada orang tua. Ada anak yang menafkahi ibu bapaknya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya berbagai macam, bisa wajib, bisa sunnah,
50 pintu. Ya. Anak boleh ngasih tapi bukan jadi kewajiban sekedar memberi kebaikan. Karena ada orang tua yang dia nilai anak sebagai investasi dunia. Kalau udah kerja ya bang, Neng, lu kirim ke emak 10 juta pokoknya per bulan. Dia nggak tahu anaknya punya istri, punya anak, anaknya harus bekerja. Banyak orang tua yang hanya berpikir anaknya investasi dunia. Itu jadi nafkah ke orang tua sama ke anak ada syaratnya. Jadi wajib kalau sakit, anaknya belum balik atau orang tuanya punya penyakit nggak bisa kerja lagi, maka anak boleh menafkahi orang tua. Yang kedua ada nafkah buat budak. Zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi. Dan yang ketiga nafkah untuk istri. Dan nafkah untuk istri dalam fikih ini dibahas. Dia tidak ada syarat-syarat tertentu. Batasnya nafkah itu berakhir untuk sang istri cuma 2. Kalau nggak cerai, mati. Kalau nggak istrinya wafat atau cerai, maka terputus memberi nafkah kepada seorang istri. Mau istrinya kaya, miskin, mau istrinya kerja ataupun tidak, mau istrinya dapat warisan dari orang tua ataupun tidak punya warisan, mau istrinya mampu punya pendapatan sendiri ataupun tidak, suami tetap hukumnya wajib menafkahi seorang istri. Itu. Jadi itu bahasan terkait dengan nafkah ya. Jadi kembali lagi ibu-ibu sekalian, mari sama-sama bagaimana keadaan kita, bagaimanapun ya, mau kita punya jabatan lebih tinggi dari suami, mau kita punya pendapatan lebih tinggi, kalau balik ke rumah surganya perempuan itu ada pada suaminya. Dan jalan taat itu memang terjal, sulit, berkelok-kelok, banyak bujelakannya kalau bahasa orang Tangerang ya Bu ya. Tapi itulah yang bikin kita sampai ke tujuan. Nyari apa kita? Bukan lagi surga, bukan lagi kenikmatan dunia, bukan lagi pujian manusia. Ridho ya Rabb, saya nyarinya ridho. Sekali lagi kita baca doanya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nari. Allah, kami mohon ridhamu, syurgamu, dan kami mohon perlindungan kepadamu dari siksaan api neraka. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi bukan lagi kita yang rindu sama surga, surga yang rindu sama kita. Jadi pertama, jadilah perempuan yang meniatkan semua amal solihnya itu untuk mendapat ridha Allah. Dia taat sama suami, nyari ridha Allah. Sebagai wasilah aku mendapat ridho. Bu, kemarin saya lihat ada berita, ya Allah, daerah Batang, Jawa Tengah. Ada seorang ibu ngebonceng anak perempuannya 2 orang, dibawa ke laut, dibuang, ditenggelamin, meninggal dua-duanya. Itu ada beritanya ya. Ya Allah ya Rahman. Ibunya sudah diamankan oleh polisi. Ternyata katanya depresi, ngurus anak. Jadi seorang ibu ini kan tantangan ya banyak, tapi itu nggak jadi alasan buat kita semua ibu-ibu. Punten, mohon maaf. Kita nih banyak perempuan, kita para perempuan kita banyak yang punya alasan. Ada baby blues lah, betul nggak? Ini baru ngelahirin depresi, baru punya anak depresi, baru jadi istri depresi dan lain sebagainya. Ya kalau lagi depresi butuh kawan ngobrol, kembali ke Allah. Bukan semata-mata membenarkan perbuatan yang tidak baik. Ada ibu yang depresi kayak kemarin, anaknya 2 itu diceburin ke laut, meninggal dua-duanya. Ada lagi ayah yang depresi. Kemarin berita tahun lalu, saya lupa berapa tahun yang lalu, di daerah Jagakarsa, seorang ayah menghilangkan nyawa 4 orang anaknya, dibunuh secara bergantian, dari yang paling kecil ke yang ketiga, kedua, sampai yang ke-1. Habis dibunuh 4-4-nya, dijajarin di tempat tidur, digantiin baju, dirapinya. Allahu Akbar.
Ya Allah ya Rahman, ini banyak sekarang orang yang sudah mulai terganggu pikirannya, maka kembali lagi serahin kepada Allah. Jadi kalau hati kita lagi suntuk Bu, kita banyak masalah galau, kembali ke Allah ya Allah. Gak ada masalah yang gak selesai selama masih ada pertolongan. Jadi titik terendah seorang hamba itu bukan dia saat punya masalah, bukan. Tapi titik terendah dari kehidupan seorang hamba tatkala dia sudah jauh dari Allah. Itu dia ngerasa galau, ya Allah, saya kok lagi futur ya, galau ya, saya ngerasa gak tenang hidup saya ya. Nah itu titik dia paling rendah saat jauh dari Allah. Jadi masalah itu hadir menguatkan kita, ngasih pembelajaran, ngebentuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau gak ada masalah, gak ada pengalaman Bu, betul gak Bu? Karena kita biasanya ngambil pelajaran dari masalah yang ada. Kemarin ketipu, kemarin kena hianat orang, kemarin kena gibah, kemarin kena fitnah, kemarin kena ini, cobaan dan lain sebagainya. Kita jadiin pembelajaran, jadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Di satu, niatin karena Allah. Yang kedua, yuk deketin diri kita, anak-anak kita sama Al-Quran. Kenapa? Saya teringat nih, Imam Abu Laits As-Samarqandi pernah nyeritain kisah ada seorang ayah yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ibu-ibu kenal nggak sama Umar bin Khattab? Kenal? Di mana kenalannya? Sering dengar ya, Sayyidina Umar bin Khattab khalifah kedua, Khulafaur Rasyidin. Beliau didatengin sama seorang ayah, bapak-bapak laki-laki. Ya kalau bapak-bapak pasti laki-laki ya Bu ya. Nanya sama Sayyidina Umar, "Assalamualaikum wahai Sayyidina Umar." "Iya wahai Tuan, ada apa?" "Saya pengen ngadu nih." "Ngadu apa?" "Saya punya anak ya Allah." "Wahai Umar, sakit hati saya sebagai orang tua nih, anak durhakanya bukan main. Suruh sholat gak mau, tiap hari negak miras, bahkan dia rajin berzina dengan wanita-wanita yang bukan pasangannya. Banyak kemaksiatan dan kedurhakaan yang dia lakukan." Sayyidina Umar gak langsung memaki anaknya. Dia bilang sama orang tuanya, "Coba panggilin dulu anaknya, biar kita ngobrol bareng-bareng di sini." Dipanggil anaknya, datang anaknya. "Wahai anak muda, benar engkau anak dari Tuan ini?" "Betul wahai Sayyidina Umar." "Aku pengen tanya, orang tua kamu bilang kamu nih begini begitu, banyak maksiat yang dilakukan, gak nurut sama orang tua, betul?" "Betul wahai Umar." "Kenapa engkau melakukan demikian?" "Wahai Umar, sebelum aku jawab, aku pengen nanya kepada engkau." Ini anaknya nanya sama Sayyidina Umar. "Bertanya apa?" "Wahai Sayyidina Umar, apakah durhaka itu cuma disematkan dari anak kepada orang tua?" Anak durhaka disebutnya. "Atau ada juga penyebutan orang tua durhaka?" Maka Sayyidina Umar mengatakan, durhaka itu bukan cuma diberikan gelarnya kepada anak ya, tapi juga kepada orang tua. Ada orang tua yang durhaka. Bagaimana wahai Sayyidina Umar ciri orang tua yang durhaka? Pertama beliau bilang, "Ayattaqiya ummahu wa yuhassina ismahu wa yu'allimuhul kitab." Satu, orang tua yang durhaka itu mereka yang tidak memilihkan ibu yang baik buat anak-anaknya, tidak mempersiapkan jadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Itu durhaka. Yang kedua, yuhassina ismahu, mereka yang tidak memberikan nama yang baik buat anak-anaknya. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhul kitab, mereka yang gak pernah ngajarin Quran sama anak-anaknya. Ini 3 ciri orang tua durhaka. Maka kebalikannya, bagaimana orang tua yang baik itu? Satu, yang nyiapin diri jadi ibu terbaik, yang nyari pasangan, nyari perempuan yang baik buat jadi ibu anak-anaknya. Yang kedua, ngasih nama yang baik. Dan yang ketiga, ngajarin Quran. Ngajarin Quran. Punten ibu-ibu, mohon maaf sekali, banyak dari kita, sekali lagi saya sampaikan tadi, kita ngaji, bapaknya ke masjid, tapi cuman berlaku buat orang tua, kita nggak merangkul anaknya. "Neng, mama mau ngaji nih, ikut yuk sama mama." "Ah enggak ah, ibu-ibu semua," kata anaknya. "Ya udah, kalau Neng nggak mau ngaji sama mama, Neng ngaji, cari pengajian juga buat anak muda. Yang laki-laki, yuk ikut ayah yuk sholat ke masjid." Dirangkul, digandeng, dicontohkan sama orang tuanya. Karena banyak orang tua yang cuma
sendiri tanpa mengajak keluarganya. Kita pengen masuk surga sekeluarga nggak, Bu? Pengen ketemu lagi nggak sama suami? Pengen. Bapak-bapak pengen nggak ketemu lagi sama istri? Pengen. Kata ibu-ibunya, yang benar kan? Ibu deh pengen ketemu lagi apa enggak? Atau mau ganti aja? Ada yang ngangguk, iya boleh katanya ganti aja. Ya Allah ya Rahman. Ya kalau udah ketemu di surga mah jadi versi yang terbaik, betul ya? Kita kan selama di dunia punya kurangnya masing-masing, suaminya ada kurang, istrinya ada kurang. Kalau di surga itu sudah versi yang terbaik dipertemukan. Makanya kalau ngumpul lagi suami istri ketemu, ya Allah dadah-dadah mah, ya Allah Pak ketemu lagi kita Pak. Anak yang ngedadahin orang tua, bunda, ayah, ya Allah nak sini, kumpul lagi kita di surga. Itu kan harapan kita. Maka jangan jadi orang tua yang cuek, jadilah orang tua yang ngerangkul. Tuh perempuan ciri ibu dan istri yang dirindukan surga adalah mereka yang gak cuma sibuk mensolehahkan dirinya sendiri, tapi ikut merangkul keluarganya untuk dekat sama Al-Quran, dekat sama Allah, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa tuh Bu tadi? 3 ya. Jadi 1 nyari ridha Allah, yang kedua mendekatkan dengan Al-Quran, yang ketiga istri yang dirindukan surga, ibu yang dirindukan surga adalah mereka yang syukur dan sabarnya luas. Syukur dan sabarnya luas. Bagaimana syukur yang sabarnya luas? Syukurnya sabarnya dua-duanya itu beriringan tuh, syukur sabar. Istri yang bersyukur suami ngasih berapapun, alhamdulillah. Mah nih 5 juta ya buat sehari, alhamdulillah. Masya Allah ya Bu ya. Saya nggak dengar amin ya robbal alamin. Oh pas gitu Ustaz, emang berapa biasanya orang sini? Hah? Ada yang dikasih sehari 500 sama suaminya, ada yang cuma tadi gocap 50.000, ada yang 15.000, ya Allah, ada yang 10.000, cuman lisannya tetap mengatakan alhamdulillah. Cukup ya Allah, cukup. Istri yang syukur itu, yang rajin syukur, itu narik rizki suami. Jadi kenapa ada suami istri yang rizkinya ngalir berkah? Karena mereka kolaborasinya epik. Suaminya ikhtiar keluar rumah, bininya berdoa dalam rumah. Suami mau berangkat, dicium tangannya, ya Allah, dia doakan, mudah-mudahan suami saya sehat afiat, dimudahkan rizkinya, lancar ya Allah, dipermudah jalannya, didoain. Suaminya pulang, suaminya berangkat, bismillahirrahmanirrahim, istrinya ngedoain dari rumah. Ini kolaborasi yang luar biasa. Makanya syukurnya harus ditambah. Syukur sama suami, ya Allah, ini yang nafkahin saya, ini yang ngelindungin saya. Syukur sama Allah. Aduh, gak usah ngebanding-bandingin sama perempuan lain. Ya Allah, itu cakep bener tuh begitu ya, yang mukanya begitu, yang badannya begitu, yang kulitnya begitu. Banyak kita yang kurang syukur terkait fisik yang Allah berikan. Makanya sekarang rame lagi dinormalisasi operasi plastik. Betul ya ibu-ibu ya? Setiap klinik kecantikan memberikan tawaran operasi plastik. Yang tadinya hidungnya mungil kecil pengen lebih panjang, yang tadinya dagunya udah begitu modelnya pengen lebih lancip tajam. Kalau bisa pas kepegang agak kegaret dikit ya saking lancipnya. Alisnya sudah bagus Allah berikan, dia tanam alis, ditatoin alisnya biar cetar tiap bangun dan mau tidur. Bulu matanya dia tanam bulu mata. Banyak ya, ada operasi plastik diganti mukanya keseluruhan. Ini merubah ciptaan Allah, bentuk ketidaksyukuran seorang para. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini 3 nih perempuan yang rajin syukur dan sabar. 1, qalbun alimun
wa badanun sabirun wal qanaah bima fil yad. Jadi perempuan yang diridhoi surga yang ketiga, mereka yang hatinya selalu butuh sama Allah, yang syukurnya luas, ya, semua yang dia terima qanaah, alhamdulillah, 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 dan sabar dengan apapun yang dia hadapi. Sabar ngadepin ujian, sabar menjalankan perintah Allah. Sholat berat ya Allah, apalagi waktu subuh, sabar nggak kita? Ya Allah, saya bangun ya Allah. Tahajud berat, saya bangun ya Allah. Ngaji berat, saya melangkah ke masjid ya Allah. Itu namanya sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi ini ciri perempuan-perempuan yang dirindukan surga, ya. Kemudian yang terakhir, apa ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan yang dirindukan surga, mereka adalah perempuan-perempuan yang senantiasa, kita ulang dari pertama ya. Tadi yang pertama adalah semua diniatkan untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, yang dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, yang sabar dan syukurnya luas. Dan yang keempat adalah mereka yang tidak gengsi, meminta ampun serta meminta maaf kepada makhluk. Jadi udah sabar ngedidik anak, sabar taat sama suami. Kalau kita salah, kita mengakui kesalahan kita. Itu kan Nabi bilang dalam hadisnya, nisa'ukum min ahlil jannah, ada perempuan-perempuan ahli surga. Siapa mereka? Al-wadud, al-walud, al-aud. Mereka yang lemah lembut, mereka yang punya keturunan solih dan solihah, dan yang ketiga mereka yang al-aud, buru-buru mengakui kesalahan, minta maaf kepada Allah, minta maaf sama pasangannya sendiri kalau bikin salah. Jadi sekali lagi ibu-ibu, kalau perempuan itu udah menikah, surganya di mana? Suami. Tapi kalau yang belum menikah, kedua orang tua. Maka bagaimanapun bentukan suami kita, bagaimanapun karakter pasangan kita, mari kita contoh Siti Asiyah, bukan Aisyah. Kalau Aisyah itu istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau Siti Asiyah adalah istrinya Fir'aun. Kan laki kita nggak nyampe kayak Fir'aun ya Bu ya, nggak ngaku Tuhan kan? Enggak ya, kadang-kadang selek sedikit-dikit. Tapi kalau Asiyah bahkan wafatnya pun di tangan suaminya sendiri. Betapa jahil dan jahatnya seorang Fir'aun, suami Asiyah kala itu. Tapi dia tetap sabar, taat. Dia tetap menjalankan perannya sebagai seorang istri. Makanya apa janji Allah kepada Asiyah? Nanti bakal ada perempuan-perempuan pemimpin surga. Ya, siapa mereka? Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Fatimah, Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Tuh, insya Allah kita nanti bakal ketemu sama beliau-beliau ya Bu ya. Dirindukan surga, sabarnya kita ditingkatin lagi. Yuk jadi orang tua yang lebih peka sama anak-anak, jadi istri yang terus nyari ilmu. Sama-sama kita perbaiki, sama-sama kita saling menasehati. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kita cari surga dari jalan manapun. Kalau masih punya suami, lewat ridho suami. Kalau sudah tidak ada suami, ambil lewat keberkahan mendidik anak-anak kita. Kalau ada yang tidak menikah, mungkin ambil dari keberkahan bakti kepada orang tua dan banyak jalan surga yang lainnya. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita ketemu lagi di surga, kumpul bareng ya. Dan yang di sini semuanya jadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, karena sudah jam 11, saya nggak bisa lama-lama juga. Ada